Waalaikumsalam. Waduh, maaf nih, saya baru datang. Kira-kira ada nunggu lama ya? Ya sekitar setengah jam yang lalu lah. Setengah jam, lumayan lama sih. Ya lumayan. Oh iya nih, sebelum Galuh sampai sini, tadi ngapain aja sebelumnya? Tadi sih habis kerjain tugas sekolah sih. Oh, Masih masih dapat tugas sekolah itu. udah mulai banyak ya berarti ya? Iya mulai banyak hari ini mulai banyak. Nggak apa-apa lah, namanya juga sekolah. Iya. Pasti tugasnya banyak. Iya, terus sekolahnya masih online apa udah offline? Ya untuk saat ini masih online gitu karena pandemi ini jadi masih online. Masih online ya. Terkadang sih gurunya ke sini gitu kalau lagi sempat sini ke sini. Cuman kalau lagi ada tugas lain ya dikirim lewat online aja gitu. Jadi sesempatnya gurunya ke sini gitu ya? Iya. Nggak selalu tiap hari gitu ya? Iya. Oh ini kakak kan baru tahu namanya Iya. Galuh aja, belum tahu nama lengkapnya nih. Iya. Pengen tahu nama lengkapnya Galuh. Oh. Nama lengkapnya Muhammad Galuh Saputra. Muhammad Galuh Saputra. Iya. Nah kalau kakak di sini namanya Yanuariki. Bisa dipanggil ya, kalau teman-teman sekolah dulu manggilnya sih Yanuar. Oh gitu. Panggil aja biar akrab. Iya iya. Oh ya nih, kemarin kan sempat menghubungi ya lewat WA ya. Oh iya. Katanya Galuh itu bingung, sedih. Katanya Galuh pengen konseling gitu, pengen curhat tentang masalahnya Galuh. Benar gitu? Iya betul. Ya sebelumnya Galuh udah tahu belum sih, atau udah pernah gitu mendengar tentang konseling itu apa? Pernah sih mendengar pernah. Kalau yang Galuh tahu apa? Konseling itu kayak jenis bimbingan gitu ya. Iya. Cuman ya belum seberapa paham sih. Nah kalau konseling itu kita sebagai konselornya nih membantu menyelesaikan masalah yang dipunya sama klien. Nah kalau Galuh ini kan yang lagi konsultasi sebutannya klien. Oh iya gitu. Jadi kita kalau saya kan konselornya, Galuh kliennya. Nah itu kami membantu si klien untuk menyelesaikan masalahnya apapun itu. Oh iya. Nah, jadi ada juga nih sebelum kita masuk konseling itu ada ininya lu, apa namanya, seperti aturan atau asas. Aturannya itu yang pertama ada asas rahasia. Nah jadi di sini semua yang Galuh ceritakan itu aman, rahasianya dijamin, nggak akan, semua orang tuh nggak akan tahu kecuali kita berdua. Oh iya iya. Nah, jadi gitu loh, ada asas kerahasiaan. Nah, kira-kira Galuh percaya nggak nih, yakin nggak nih mau menceritakan masalahnya ke kakak? Ya yakin. Karena di sini ya kita susah cari teman-teman yang memang pas untuk diajak bukan pendapat gitu. Iya coba-cobalah. Apa mungkin teman-temannya Galuh juga masalahnya sama Galuh? Sama sebenarnya. Oh jadi makanya itu Galuh cerita ke sini gitu ya? Ya siapa tahu nanti kan kalau misalnya dapat kayak sejenis materi gitu kan bisa dibagi-bagikan. Oh iya juga, benar. Ya jadi nanti dari sini Galuh bisa sharing gitu ya. Ya bagus itu, nilai plus buat Galuh. Nah kemarin kan Galuh udah ngomong ini ya, mau cerita. Nah kira-kira mungkin langsung aja si Galuh mau cerita masalahnya, boleh lah. Tapi ingat ya, Galuh cerita apa yang mau Galuh ceritakan. Jadi yang menurut Galuh itu pribadi, nggak apa-apa, nggak usah diceritakan. Oh iya. Nggak apa-apa mau cerita. Ya sebenarnya saya ini apa ya, punya sedikit keinginan impian gitu. Saya ingin jadi pemusik yang terkenal ya gitu. Tapi entah mengapa setiap mempelajari itu terkadang sangat sulit untuk menampungnya gitu. Kadang setiap malam itu berpikir apakah saya ini pantas untuk meraih impian saya
atau memang bukan di sini jalan hidup saya gitu. Jadi intinya si Galuh ini cita-citanya mau jadi pemusik, Iya. tetapi ada suatu hal yang menghambat gitu ya, Iya. dalam hal belajar musiknya itu. Iya. Kalau boleh tahu, Galuh sukanya alat musik apa nih? Piano. Piano. Iya. Piano ya. Terus kalau di sini nih, Galuh belajar sendiri kah atau bareng temennya atau memang ada gurunya? Kalau untuk guru itu belum ada. Dulu pernah belajar sama kawan gitu Ya. Jadi belum kawannya, sekarang sudah ya tidak ada lagi ya. Mau nggak mau ya belajar sendiri. Tapi sebelum kan tadi Galuh bilang belajar sama temen ya. Iya. Terus temennya itu udah lulus. Iya. Selama Galuh belajar sama temennya ini sampai temennya lulus, Galuh udah bisa berapa persen nih main pianonya kira-kira? Ya mungkin sekitar ya 80%, 60% ya. Iya. Berarti itu udah termasuk bagus loh Galuh. Saya aja nggak bisa main piano, bisanya main gitar. Mungkin bisa lah nanti collab main band bareng. Iya. Oh jadi begitu ya. Kan Galuh bilang tadi sudah dapat 80% bisa ya. Selama di sini Galuh udah pernah ikut seperti lomba atau pensi atau acara apa mungkin? Kalau untuk piano belum, cuma kalau untuk musik yang lainnya pernah. Musik yang lain itu Ya apa? vokal. Oh nyanyi. Iya pernah. Waktu itu ada acara apa? Waktu itu lomba festival seni. Nah, Galuh kan berarti sudah pernah ikut di satu acara tadi tuh. Iya. Nah, mencoba dengan vokal, ya kan? Iya. Nah, di dalam diri Galuh sendiri, Galuh itu sebenarnya minatnya ke piano atau ke vokal? Piano. Apa sih yang dirasakan Galuh sewaktu lagi main piano? Ya aku sih biasanya ketika main piano gitu ya, ketika dapat atau kesedihan gitu terasa tertumpahkan musik piano tersebut. Jadi ekspresinya Galuh Iya. itu keluar gitu ya? Ya senang Iya. maupun sedih itu ada gitu. Jadi pikirannya hilang gitu ya? Iya. Fresh jadi segar gitu ya. Nah, Galuh kan sekarang tinggalnya di asrama. Iya. Kalau di asrama sendiri, sarana atau prasarana untuk menunjang Galuh bermain piano itu ada apa enggak sih kira-kira? Ya alhamdulillah ada. Ada. Iya. Itu ada di asrama atau memang ada di tempat khusus pianonya itu? Ada di tempat khusus, tapi lingkungannya masih di asrama, cuma di tempat khusus. Artinya nggak setiap hari ya? Enggak setiap hari. Ini kira-kira dalam waktu 1 minggu nih, ada nggak waktu buat Galuh untuk mengasah keterampilan piano? Ada sih kak, gitu. Tapi dalam 1 minggu itu saya tidak sering ke piano, kadang ke vokal, kadang ke alat-alat lainnya gitu, kayak gitar, bass, segala macam. Jadi nggak fokus ke satu alat gitu. Oh jadi tidak menentu ya? Iya. Kadang belajar piano, kadang belajar vokal, kadang belajar gitar, tapi tetap ada ya? Ada. Waktunya main piano. Nah tadi kan Galuh bilang nih cerita bahwa kemampuan main pianonya sudah 80%. Nah, kira-kira apa yang membuat Galuh itu masih kurang yakin nih kalau bahwa Galuh itu bisa jadi pemain piano yang handal? Kira-kira apa? Ya kurang yakinnya itu saya kadang suka berpikir apa ya, irilah kepada orang lain gitu loh. Kok saya sampai sekarang sudah bertahun-tahun kok nggak dapat apa ya, kayak jenis ya
A plus gitu loh. Jadi soalnya kayak masih dianggap ya paling ya nggak belum bisa gitu. Saya kurang apa kayaknya tuh apa saya bisa untuk terjun ke dunia musik seperti itu gitu. Ya. Tapi Galuh masih semangat kan, masih yakin kan untuk bahwa Galuh itu bisa untuk menjadi yang andal, untuk menjadi sama lah seperti yang lainnya, bisa main pianonya bisa lancar seperti itu kan. Ya insya Allah sih yakin, insya Allah. Masih yakin ya nih. Kira-kira cita-cita Galuh yang ingin jadi pemain piano ini keinginan Galuh sendiri atau ada dorongan dari keluarga misalnya? Ya pertama sih keinginan dari saya, dan alhamdulillah keluarga juga support gitu. Jadi semua keluarga mendukung ya Galuh? Ya Itu artinya sudah apa ya, itu suatu titik terang. Jadi artinya Galuh harus bisa terus maju gitu. Meskipun Galuh tadi bilang ada yang kurang memberikan perhatian gitu ke Galuh. Memangnya Galuh pernah direndahkan orang atau pernah dianggap remeh orang? pernah kan. Lalu yang mereka bilang ke Galuh apa? Bikin Galuh menjadi merasa down, merasa rendah. Pernah sih kak. Nah waktu itu ada salah satu teman, dan kebetulan tuh jadwal saya lagi main piano gitu. Ya. Dan kebetulan salah satu guru itu nggak datangnya terlambat gitu. Ya ada yang beri info itu nggak datang gitu kan. Dan ada salah satu teman yang ngomong sama saya, ini jadwal kamu ya? Iya gitu ya. Nah, saya coba maju lah kan gitu. Terus ada salah satu guru dari sini ngomong sama saya, loh emang kamu bisa? Nah dari situ saya diam. Saya merasa loh, selama ini saya dianggap nggak bisa. Ya kalau begitu untuk apa saya belajar piano gitu. Justru saya belajar piano itu apa fungsinya untuk menunjukkan bahwa saya itu memang bisa gitu. Tapi malah diremehkan orang lain. Dari situ saya berpikir, apakah saya pantas? Jadi yang bilang seperti itu tuh teman Galuh sendiri ya? Yang meremehkan? Iya. Bukan, guru malah. Gurunya? Iya. Bukan guru piano tapi guru dari sini. Iya. Oh, seperti itu ya. Oh, jadi yang membuat Galuh itu merasa down, merasa galau adalah ucapan dari salah satu guru yang ada di sini gitu ya Lu ya. Iya. Kira-kira setelah kejadian itu terjadi di hari-hari berikutnya, apa yang Galuh lakukan? Setelah kejadian itu ya, apa yang Galuh rasakan, apa yang Galuh lakukan? Ya semenjak kejadian itu sih, dari hari demi hari ya saya lebih kurang nyaman gitu, lebih kurang apa ya, kurang percaya diri, karena saya mau coba melupakan itu, cuman di benak selalu teringat, apa kamu bisa gitu ya, soalnya kayak itu menghantui saya. Apa guru ini selalu ikut di jadwal kesenian? Sebenarnya enggak, cuman beliau selalu sambutan ketika ada PBB. Jadi begini loh, Ya. saya pernah baca suatu pepatah, bunyinya begini: besi yang akan menjadi pedang itu adalah besi yang menyiapkan dirinya untuk disiksa. Jadi besi itu diibaratkan dirimu. Kemudian pedang ini tadi diumpamakan sebagai cita-citamu. Seperti tadi kan, besi yang akan menjadi pedang, dia menyiapkan dirinya sendiri untuk disiksa. Nah, jadi Galuh ini ingin menjadi seorang pianis hebat, pianis terkenal, pianis andal, itu harus siap dengan apapun omongan-omongan atau pembicaraan-pembicaraan orang yang sifatnya merendahkan Galuh, meremehkan Galuh, itu harus siap. Seperti besi tadi, besi itu kan saat ditempa menjadi pedang,
dia dibakar, dia dipukul dengan palu yang besi juga, besi panas, dia harus dilelehkan lagi, harus diukir sehingga dia menjadi pedang yang tajam yang siap untuk sebagai alat untuk memotong yang tajam. Itu diibaratkan seperti Galuh. Jadi Galuh harus siap menjadikan omongan-omongan orang yang sifatnya merendahkan sebagai motivasi tadi itu. Seperti sifat yang tadi besi ditempa itu, jadi itu sebuah motivasi sebagai penyemangat diri Galuh, sebagai dongkrak Galuh untuk melesat maju, supaya Galuh lebih percaya lagi, lebih giat lagi belajar ilmunya untuk membuktikan ke mereka-mereka yang meremehkan Galuh. Itu. Oh, jadi ibaratkan ya biarkanlah mereka berkata apa gitu ya. Ya, Kita fokus dengan impian kita gitu ya. Kita tetap fokus saja dengan tujuan kita ke A ya A. Manusia itu ya loh, mereka berhak punya cita-cita, mereka berhak punya impian. Nah, untuk mewujudkan itu semuanya, yaitu tugas kita masing-masing. Misalkan orang-orang terdekat kita atau orang lain dia ingin kita menjadi pilot misalnya. Tapi kalau kitanya memang tidak ingin menjadi pilot, ya nggak akan terjadi. Kemudian misalkan nih, kita impiannya jadi musisi, jadi pemusik. Tapi kalau orang-orang tidak menginginkan atau tidak mengikuti itu, ya biarkan. Kan toh juga yang melaksanakan mimpi kita itu ya kita sendiri gitu kan, seperti itu. Oh, jadi aku sekarang gak usah yang namanya mendengarkan kata orang gitu. Ya, harus fokus dengan suatu tujuan ya, walaupun apapun rintangannya ya harus kita hadapi gitu. Ya itu benar loh. Jadi kira-kira Galuh sudah menemukan belum langkah-langkah apa yang harus Galuh lakukan setelah ini ke depannya? Ya berarti saya harus bisa harus belajar lebih giat lagi gitu. Harus percaya diri lah intinya. Ya, saya menemukan bahwa saya harus bisa. Kekuatan tuh dari saya dan diperkuat dari doa orang tua. oh ya, memang doa orang tua itu memang paling jahat. Iya, itu jangan sampai dilupakan. Oke, jadi Galuh sudah bisa menentukan apa yang harus Galuh lakukan ya. Iya. Kira-kira nih sampai saat ini gimana perasaannya Galuh setelah tadi Galuh menceritakan masalah? Ya sedikit agak ketenangan hati gitu, karena ya akan saya laksanakan. Ya, kira-kira apakah masih ada yang ingin Galuh tanyakan atau Galuh sampaikan? Saya rasa cukup. Oke, kalau Galuh sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti sesi konseling kita ini bisa kita akhiri ya. Ya. Nanti kalau misalnya kedepannya Galuh ada sesuatu yang ingin diceritakan lagi, ingin disampaikan lagi, kita bisa mengatur jadwal untuk bertemu lagi ya dulu ya. Oh iya. Nah, sudah, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih sama Galuh karena sudah berani, sudah mau menyampaikan ceritanya sama saya. Semoga Galuh bisa move on, bisa maju dari masalahnya, kemudian ya jangan sampai Galuh lagi ya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Ya. Dan mohon maaf juga sudah mengganggu ya kelonggan waktunya gitu. Ya nggak apa-apa, ini memang sudah tugas. Kalau begitu kalau begitu saya boleh pamit ya dulu ya. Oh iya, silakan. Terima kasih ya. Oh iya.